You know that 걱정하지 마 걱정하지 마 You got it You got it You got it You got it Ya, jadi sebelum videonya mulai, sebenarnya videonya tuh sudah kita record sebelum berita ini muncul. Beritanya adalah FNC Entertainment umumkan Jimin keluar dari AOA. Oke, jadi ini disclaimer karena kita bikin video ini kayak cuma beda sejam dari berita ini muncul ya. Jadi kalian kalau mau lanjutin dengar pembahasan kita bisa lanjutin videonya dan dengerin kayak mungkin kalian mendapatkan sesuatu pencerahan atau yang masih bingung tentang Mina sama Jimin tuh kenapa sih? Nah, nonton videonya sampai habis karena ada beberapa poin penting juga yang kita sampaikan di video ini. Jadi selamat menonton videonya. Thank you. Annyeonghaseyo, konbanwa, balik lagi di Komax TV. Ya, kali ini kita kembali dihadapkan pada berita yang cukup apa ya, bisa dibilang kayak berat banget sih di dunia K-pop. Mungkin kita bisa lihat dari luarnya doang, ternyata di balik itu ada sesuatu yang bisa dibilang mengerikan gitu ya bagi idol-idol K-pop gitu. Dan salah satunya, jadi si Mina X AOA ini dia ungkap alasan dia hengkang dari grup karena dibully selama 10 tahun. Wow, gila, itu 10 tahun tuh bukan waktu yang cepat ya. Jadi ya di sini sudah bersama Kowil ada siapa namanya? Sarsha. Sarsha. Ya, Sasa aja Sasa. Biar coba. Oke. Oke, kita bakal membahas sedikit soal masalah ini. Jadi kan kalau dari sudut pandang cowok doang itu nggak valid gitu. Jadi kita bakal mengundang narasumber cewek juga. Jadi si Sasha ini bakal bantuin Kowil buat memberikan apa ya, insight dari seorang wanita gitu. Ya, jadi masalahnya tuh ternyata berawal dari si Mina ini ngepost sesuatu ya di IG-nya dia. Ada anonim nih ya, kayak ini translatannya artinya adalah persetan. Mungkin kalau seseorang dibilang kayak gitu ke-trigger juga kali dia ya. Dan Mungkin dia merasa chat itu tuh dari seseorang. Ya nggak sih kok? Bisa jadi. Jadi kayak dia ke-trigger, ah udahlah gue udah nggak tahan nih. Oke lah, kita langsung jebret gitu ya. Kalian bisa baca selengkapnya di Kopamax ya, di Instagram kita. Ini panjang banget. Jadi intinya adalah dia itu bercerita bahwa dia harus mencari uang. Salah satu caranya adalah dengan join AOA gitu kan. Terus tapi selama menjalani sebagai idol ternyata nggak semulus itu. Dia ada sesuatu lah dengan member AOA ini. Jadi dia belum sebutin tuh namanya kan. Di sini cuma member AOA doang, sesama member gitu. Gara-gara EO nih sehari aku makan berbutir-butir obat, tangan kiriku juga sering sakit karena syarafnya kena. Dan dibalaslah sama Jimin selaku leader Nggak dari... dibalas sih kok. Bukan dibalas ya. Nggak dibalas. Nggak direct ya. Maksudnya bukan reply. Nggak direct. Cuma dia ngepost IG. Dia ngepost story dengan tulisan novel alias atau fiksi gitu. Jadi kayak dia tuh berspekulasi. Kita berspekulasi kalau itu tuh dia mengatakan kalau cerita yang ditulis sama Mina itu sebuah karangan doang, nggak bener gitu. Tapi abis itu langsung dihapus, ya kan? Kayak nggak lama Iya. lah, hilang. Barulah langsung si Mina menjawab lah nih, item nih. Waduh. Pokoknya dia selama 10 tahun itu dia tertekan sama bulian dari salah seorang member, dan akhirnya tuh itu dia bikin dia stres, kayak ya mencoba bunuh diri gitu. Dan itu dia bilang dikarenakan oleh depresinya karena orang ini yang membuli dia. Dan dia juga yang satu dia cuma minta sama member itu untuk meminta maaf sama dia gitu. Aku cuma, lu ngakuin aja kesalahan lu minta maaf sama gua gitu. Terus? Karena dia ingin hidup tenang. Selama orang itu nggak mau mengakui kesalahannya dan minta maaf sama dia, ya dia nggak bisa tenang. Ya berarti sebenarnya itu tujuan dari Ya jadi poinnya si Mina ini adalah gua jadi kayak gini gara-gara lu, coba lu ngaku kalau lu ngelakuin ini ke gua gitu kan. Maksudnya yang diminta tuh itu gitu. Dan minta maaf.
ya minta maaf dan ya menjadi lebih baik gitu kan. Terus si Iya. Mina sempat upload juga kayak katanya tuh staff dan member itu datang semua. Dan di sini ada poin yang menarik nih, kayak awalnya Jimin marah dan aku tercengang. Aku bertanya padanya, apakah ini wajah orang yang datang untuk meminta maaf? Jadi kayak dia datang, si Jimin datang, tapi marah-marah gitu. Sebenarnya kalau cewek marah minta maaf gimana sih? Kayak gitu, gak tahu sih. Kalau cowok pakai logika soalnya. Gitu. Ya mungkin kalau pendapatku mungkin dia merasa kayak ini terlalu menguncang dia gitu, kayak terlalu tiba-tiba. Kayak kaget gitu Dan ya. dia juga kaget banget, kaget, tapi nggak sepantasnya dia datang ke rumahnya Mina dengan marah-marah kayak gitu. Minta Apalagi pisau dia lagi. minta pisau sama kakaknya Mina tuh, kayak lu mau udah kalau gue meninggal cukup nggak sih buat lu kayak gitu. Sebenarnya yang diinginkan Mina itu bukan itu. Yang diinginkan Mina itu Jimin datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Cuma itu. Tapi si Jiminnya kayak nggak terima, kayak ya marah ya kan. Kayak Iya, marah. kalau gue mati cukup gak gitu. Aduh. Iya, rada aneh. Tapi mungkin kalau sebagian emosi perempuan sih Bisa jadi. bisa Possible. aja Bisa terjadi aja. seperti itu. Waktu di abis mereka datang ke rumah itu kan, si Mina tuh bilang, gua nggak tahu, kalau nggak yakin dia itu minta minta maaf sama gua apa enggak. Nggak mungkin kesalahan yang udah berjadi 11 tahun. terjadi bertahun-tahun, 11 tahun itu bisa dihilangin dalam 1 hari. Nah, jadi tapi dia udah mencoba untuk memaafkan dan bisa bergerak lebih baik gitu, si Mina. Di post dia yang terakhir kemarin. Oke. Jadi di posisi ini dia belum maafin ya. Maksudnya kayak masih meragukan lah ya, si Jimin itu tulus atau enggak. Dia masih meragukan tapi udah mencoba untuk tapi aku mencoba lebih baik. Itu juga yang aku setujui untuk dilakukan. Oke. Iya. Sampai akhirnya Jimin itu ngepost permintaan maaf kan, yang hitam juga nih. Nah, kamu kalau lihat kayak gini pendapatnya gimana? Dia tulus gak? Aku nggak ngepro ke Mina atau ke Jimin, tapi aku kayak sini aku menaruh diriku di antara Jimin atau Mina. Oke. Jadi kayak jika Jimin bilang kalau dia memohon maaf sama Mina, itu salah karena dia datang saat itu bukan untuk minta maaf. Dia datang gitu untuk marah-marah sama Mina. Oh, ya yang minta pisau segala macam itu ya. Iya, dia datang dengan wajah marah, dia datang dengan nada tinggi. Kayak dia datang tuh niatnya bukan minta maaf, tapi dia di statement dia yang dia kirim itu adalah saya memohon, menangis dan memohon lagi kayak gitu. Jadi agak itu kayak nggak nyambung nih ya. Bukannya nyambung, kayak apa tuh, dia juga permintaan maaf dia juga membela dirinya juga gitu. Oke. Dia belum ngaku nih berarti dong. Iya. Udah nggak sih? Saat itu aku berumur 20-an dan aku melakukan itu demi kebaikan tim. Dia membela diri dia. Iya, dia bela diri dia. Dia ngelakuin itu. Dia bukan pernyataan bahwa dia menyesal telah melakukan itu sama Mina gitu. Iya, kurang itu sih. Kurang kalimat itu ya. Makanya dibalas lagi kan sama si Mina yang postingan ini ya, tapi udah dihapus. Udah dihapus sama Mina. Mungkin karena ada bagian part yang sangat sensitif. Memohon, kau bilang memohon dia. Kemarin kau datang dan berkata, akan aku hidup di jalan yang benar. Ini sih tipikal marah banget sih kalau dia udah sampai bilang kayak gini. Terus dia kayak ngebocorin salah satu fakta yang bisa dibilang ini shock kayak sih buat idol kan nggak boleh bawa orang ya ke dorm kan. Dan si siapa? Apalagi laki-laki. Dia bawa cowok ke kamar
Wah, ini sih makanya mungkin jadinya dihapus dan tapi sudah terekam media ya. Jadilah ini gitu. Pasti senang ya karena kamu punya banyak keberuntungan dan semua orang di pihakmu. Kau menang dan aku kalah. Pada akhirnya aku yang kalah. Ini kalimat ini paling dalam sih. Kalau menurut Kowil kayak dia Iya. si Mina ini kayak pasrah juga. Dia kayak lu punya kekuatan yang lebih besar dibanding gue, ya udahlah, gue ngalah aja gitu, kayak pada akhirnya aku yang kalah gitu. Ini Iya. kalau Kowil Heartbreaking banget sih. Kalau Kowil di posisi kayak gini ya, berarti kayak dia udah nyerah gitu mas. Cerita yang panjang itu nih, ini postingannya hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loh. Nah 7 yang Tambah hitam yang ini, dihapus 8. iya dia udah ngepost panjang itu kayak Jiminnya kayak masih belum tergugah gitu ya. Ngakui Belum ya. mengakui dia melakukan itu tuh dia belum ngaku. Jadi Kowil juga kemarin sempat research juga, jadi kayak di YouTube ada nggak sih video-video yang mengkuatkan apa sih alibi kalau di masalah hukum tuh alibi. Jadi menemukan kalau di nih video ini itu udah nggak ada, maksudnya video pas Mina ini nangis dia cerita, dia bilang dia mau keluar udah lama tapi my member contact me. Jadi dari sini aja udah kelihatan gitu dia lagi nangis nih. Yang lain tuh kayak care gitu kan ngeliatin dia. Ini Jiminnya diem doang, nggak ngeliatin dia gitu loh. Dan part ini dihapus di video aslinya nggak itunya. ada. Video dari One Style D ini menceritakan tentang kenangan mereka bersama selama dari debut gitu-gitulah. Jadi kayak makanya kan dia kayak cerita sedih-sedih dari awal gitu-gitu. Tapi bagian itu kenapa dihapus? Itu aja ada, pasti kalian curiga dong. Kenapa part ini dihapus gitu dari video aslinya gitu. Ya dari sini udah kelihatan ya, ini balik lagi ya, ini masih asumsi gitu. Mungkin bisa jadi si Jiminnya lagi mikirin tagihan gitu. Jadi aduh. Ya kan bisa jadi. Jadi gue lagi ngitung nih tadi beli belanja apa gitu. Jadi dia nggak fokus juga gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi dia nggak ngeliatin si Minanya. Terus ada satu lagi ya tadi tambahan dari Sasa. Ini kok, ini ceritanya video ini nih setelah kejadian ini para fans tuh kayak mencari apakah ada kemungkinan bahwa Mina ini bohong. Apakah ada kemungkinan? Jadi mereka meriset dari semua video AOA itu mereka bakal nyari gimana sih sifat aslinya si Mina ini. Dan mereka menemukan video ini. Dan video ini nih membuktikan banget kalau Mina adalah orang yang sangat peduli dan perhatian gitu kok. Oke, coba kita lihat ya. Berarti ini kalau kita lihat sekilas, ini tuh dari awal perform si Solhyun tuh kayak nggak fresh ya, emang mukanya kayak kelayangan gitu loh. Dia powernya nggak ada tuh. Terus di pertengahan tuh dia selalu ngecek gitu, setiap ada part dia bareng sama si Solhyun tuh dia senyum, dia tatap gitu, ditatap sama Solhyun. Oh belum. Nah, dia ngeliat terus tuh, diliatin sama Mina, diliatin terus. Nah, ini. Tuh, diliatin terus. Tuh, diliatin. Okay. Dia mengkhawatirkan si Solhyun. Ada apa nih? Berarti kayak si Mina tuh berasa nih, ada yang nggak bener nih. Kenapa nih dia gitu kan? Iya, berarti kayak dia tuh menurut fans tuh dia orang yang peduli gitu. Sedangkan kalau Jiminnya mereka nggak cross bareng ya? Emang formasinya nggak lewat kali ya? Iya, nggak mungkin, nggak lewat. Tapi coba lihat Koko di terakhir, di bagian udah mau end. Habis selesai. Tuh, itu Mina langsung bangun buat nyamperin Solhyun. Nanya, kamu kenapa? Lu nggak apa-apa, kayak gitu. Oh, di saat orang lain nggak peduli. Itu di sebelahnya Mina si Jimin tahu kok. Oh, sebelah kanan. Iya, sebelah kanan si Jimin yang baju merah. Kan lagi ngomong. Tuh lagi dia kan sebagai leader, dia harus fokus sama acara dong, bisa jadi gitu. Dia nggak tahu kalau si Solhyunnya sakit.
Nah, ini udah langsung dipeluk ya. dipeluk. Iya, Nah, ini Jiminnya, oh dia sempat ngeliat sih, lihat tapi ngeliat tapi menjauh. tuh mundur lagi. Oke, coba. Mina yang baju pink ya guys. Iya, Mina yang baju pink yang kanan. Dia bopong sampai Dia nganter akhir. panggil. Mm-mm. Sedangkan si Jiminnya nggak tahu ya, mungkin emang personality dia kayak gitu, bahwa dia tuh nggak tanggap kalau membernya tuh lagi sakit gitu, kayak mungkin kita nggak bisa nilai dari satu video ini doang sih. Mungkin kalau ada 10 video dia kayak gini baru kita bisa judge si Jimin kayak gini. Mungkin aja kayak si Jimin ini ya dia lagi fokus sama acara, dia kan tadi Meg ngomong-ngomong gitu kan. Terus Iya, ini sebenarnya video ini bukan buat mencari jati diri si Jimin sih. Ini orang-orang tuh mencari jati dirinya si Mina. Bener Mina gak sih, itu Mina? orang yang berkemungkinan untuk berbohong nggak sih kayak gitu? Oke. Iya. Jadi siapa yang kamu percaya, Jimin atau Mina? Setelah lihat ini kan, Iya. kayak wah ini jadi perbincangan, maksudnya perdebatan yang kita sebenarnya nggak tahu jawabannya sih. Yang bisa jawab antara mereka berdua atau nanti kalau udah dihukum, maksudnya di ranah hukum, di pengadilan segala Nggak macam bisa gitu. kok. Apa sih yang mau dia minta tuh cuma permintaan maaf. Makanya dia bikin story ini, dia bikin cerita ini adalah dia berharap Jimin datang ke rumah dia, meminta maaf dan mengakui kesalahan dia. Itu aja sebenarnya. Dia mau berbuat apa? Dia mau pengadilan kayak mau dia itu, dia tuh nggak bisa. Si Jimin nggak bisa. Si Mina tuh nggak bisa. Oke. Ya si Mina nggak bisa. Oke, jadi kita langsung ke closing statement nih. Maksudnya kayak solusinya kita sebagai netizen tuh apa sih? Jadi biar nggak memperkeruh suasana juga. Mungkin kalau Kowil jadi Jimin juga kalau dapat hate comment gitu kayak wow. Dan ini tuh banyak banget kayak satu dunia mungkin ya. Sampai kemarin sempat trending juga di Google. Ya. Lihat aja kok. Itu apa? Komentar di postnya Jimin sebelum Yang permintaan ini. maaf. Itu 200.000 komen. Oh iya, wah gila 200.000 komen. Nah, jadi bayangin ya, kamu dapat komen sebanyak ini dan mereka semua marah-marah, apa yang kamu lakukan? Bisa jadi ya, bisa jadi loh. Maksudnya kalau dia nggak kuat, dia bisa out. Kalau dia nggak kuat. Tapi jadi kita sebagai netizen yang smart ya, sebaiknya tahan amarahnya, jangan sampai memperkeruh juga. Jadi kita pantau aja gitu, nggak perlu dipanas-panasin. Ini ya tapi susah sih, nggak bisa kita kontrol semua netizen. Udah redang kok, udah redang ini iya. beritanya. Berat ya. Ya udahlah. Jadi buat kalian yang belum komen, jangan komen dulu, tahan please. Biarin aja kita nonton drama ini. Ini drama real life ya ini ya. Serem sih. Ya udah kita itu aja, kita liatin, kita baca, kita pahami, dan kita ambil sisi baiknya dari cerita ini. Gitu. Jadi sisi baik kita ambil nilainya yang dari perdebatan ini ya, bahwa janganlah kamu suka membuli teman-teman sekolah kamu atau teman grup kamu ataupun siapapun itu yang kamu kenal maupun nggak kenal, baik di real life atau sosial media gitu. Jadi kayak bully itu nggak nggak sekeren itu gitu. Lu berasa gitu kalau bully bukan nggak keren kok. gitu. Hah? Kenapa? Kamu kalau udah bully orang, itu kamu tuh sampah. Nah itu. Jadilah orang yang humble. Jadi kayak nggak perlu lah kayak sombong, over proud banget kayak dirinya menjatuhkan orang lain terus kayak meremehkan gitu. Bahwa kita tuh derajatnya sama manusia tuh sama gitu. Bener gak sih? Kamu tuh nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi 10 tahun, 50 tahun, 20 tahun lagi ketika kamu udah bully dia. Nah, contohnya kayak mungkin kalau kamu merasa kamu ngebully dia nih, kamu ngebully dia selama seminggu, tapi kamu nggak tahu itu bakal jadi beban dalam hidup dia sampai seumur hidup. Makanya kalian harus jalilah hidup dengan benar gitu. Kalau lu nggak suka sama orang,
ya udah jauhin. diemin aja, at least kayak jauhin lah, nggak usah diusik gitu. Yap, benar sekali. Benar. Oke, jadi ya videonya sudah sudah lama ya. Nah, jadi closing dari Kowel juga kita tunggu aja perkembangan kasus ini gimana. Semoga dari Jiminnya sendiri juga bisa sadar ya, kita doain. Dan Minanya tetap, mungkin dia jadi ambasador ini kali, anti bullying abis ini. Semoga jadi kayak dia menyuarakan orang-orang yang selama ini dibully, jadi kayak disupport gitu, karena mereka kesehatan mentalnya tuh penting sih buat orang-orang yang kena bully gitu kan. Jadi kayak ya guys, ingat, stop bullying, it's not cool. Oke. Boleh di sini kalian berbagi pendapat kalian juga. Kalau misalnya dari Kowel dan Sasha ada yang salah, tolong dikoreksi. Kita juga sama manusia dan mohon dimaafkan kalau ada kita salah ngomong atau nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Ya, thank you yang sudah nonton dari awal sampai. Nah, ini jadi gimana nih ya? Videonya kita udah bikin, tiba-tiba keluar nih berita ini nih. Aduh, aku nggak tahu. Halo, ini FNC Entertainment. Pertama, kami ingin meminta maaf karena telah membuat khawatir banyak orang akibat kejadian yang melibatkan Jimin baru-baru ini. Mulai saat ini, Jimin telah meninggalkan EOE dan menghentikan semua aktivitasnya di dunia hiburan. Sebagai tambahan, agensi akan bertanggung jawab atas kejadian ini dan kami akan fokus mengatur artis kami ke depannya. Sekali lagi kami meminta maaf telah menyebabkan kekhawatiran. Gimana tanggapannya sih ya? Tanggapannya itu sebenarnya bisa dibilang bad ending, sad ending sih. Dua sisi ya? Sebenarnya yang aku rasakan ya, yang aku paham itu bukan ending seperti ini yang diinginkan oleh Mina. Iya, harusnya. Sebenarnya bukan ini sebenarnya. Namun karena ketidakjujurannya Jimin setelah permintaan maaf itu yang memancing emosi Mina untuk ngeluarin kata-kata itu. Yang itu ya, yang akhirnya dihapus dari IG dia. Iya, akhirnya dihapus. Soalnya tuh berat banget kan, kayak sensitif juga. Itu juga bisa merusak nama agensi kok. iya, karena kayak sampai ada bisa laki-laki masuk ke dorm dan sleep together. wah, gila sih. Iya, jadi berarti kayak pengawasan agensi kayak kecolongan juga kan jadinya kan. iya. Jadi ya kayak dihukum, di kick loh ya, kayak ini bukan hengkang loh, dia dikeluarin loh jatuhnya nggak sih? Itu agensi yang ngeluarin dia. Oke. Mungkin kita bisa baca sedikit komentar-komentar netizen. Ya, kita bisa baca dari komentar-komentar yang muncul ini cepat banget ya. Baru 17 menit. Udah berapa nih komentar ini? 1.200, buset. Emang kalau netizen tuh cepet dah tangannya dah. Tahu komennya pertama, wah, dia ketawa ya. Yang like 200 orang. Terus kedua, Jimin nih gara-gara si drama queen nih. Wah, ini kayaknya yang mendukung. Kayaknya ya. Terus dia diserang loh, si Ali Imron ini diserang. Goblok bedah, elah, goblok. Jadi ada pro dan kontra sebenarnya. Ada yang alhamdulillah juga, ada yang selamat Jimin, kamu menuai apa yang kamu tabur. Jahat sih kamunya, huf. Udah EOE bubar aja, Seoulhyun pindah agensi aja biar bisa di-treat lebih baik sama agensi lain, jangan ke agensi FNC Dakjal. Waduh. Wow, komennya cukup ini ya. Kontroversi. Kebanyakan sih yang seneng sih kayaknya. Concernnya adalah sebenarnya kalau masalah kayak gini agak risky sih. Jadi kan bisa aja si Jiminnya jadi depresi dan jadi gila gitu ya. Ini mungkin sih, ini masih prediksi. Ya semoga orang tuanya bisa datang dan menjaga jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Kita nggak mau kehilangan idol lagi ya kan, kayak cukup yang kemarin aja gitu. Karena cukup berat sih masalahnya. Ya kan. Terus buat si Mina juga ya semoga dia takutnya nih ya kayak orang mikir
nah gara-gara lu EOE rusak, bubar gitu loh. Pasti ada yang nyalain deh, gitu. Iya. Ya kan? EOE karirnya jadi hancur gitu, gara-gara kayak gini. Ya, jadi sama-sama kita doain. Semoga jangan sampai ada yang sumbu pendek ya. Apa sih sebutannya? Yang menyerah gitu dengan hidupnya. Semoga dia bisa bertobat. Pengen banget sih kayak ada satu video kayak mungkin si Jiminnya sama Mina tuh pelukan bener-bener kayak tulus minta maaf, itu kayak itulah yang dicari kan sebenarnya, kayak wah Iya. ya nggak sih, kalau ada video itu kelar sih masalahnya udah, dan Jimin mungkin bisa hidup dengan baik lagi gitu kalau dia mengakuin salahnya dia, dan ya udah being apa ya, jujur tuh apa, being honest aja gitu. Banget bikin honest. Ini tambahan sih sebenarnya, ekstra karena dia ini dikeluarin gitu. Oke, jadi Kawacinggu, thank you yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Akhir kata, we bring Korea to you, bye bye.